Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas apa itu pertanian organik. Ada dua pemahaman tentang pertanian organik, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pertanian organik dalam artian sempit yaitu pertanian yang bebas dari bahan kimia. Mulai dari perlakuan untuk mendapatkan benih, penggunaan pupuk, pengendalian hama dan penyakit sampai perlakuan pasca panen, tidak sedikit pun melibatkan zat kimia, semua harus bahan hayati, alami. Sedangkan pertanian organik dalam arti yang luas, adalah sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis, pupuk kimia pabrik, pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh dan aditif pakan. Dengan tujuan untuk menyediakan produk pertanian, terutama bahan pangan, yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta menjaga keseimbangan lingkungan dengan menjaga siklus alaminya. Prinsip-prinsip pertanian organik merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian organik. Prinsip-prinsip ini berisi tentang sumbangan yang dapat diberikan pertanian organik bagi dunia, dan merupakan sebuah visi untuk meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global. Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Nilai sejarah, budaya dan komunitas menyatu dalam pertanian. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pertanian dengan pengertian luas, termasuk bagaimana manusia memelihara tanah, air, tanaman, dan hewan untuk menghasilkan, mempersiapkan dan menyalurkan pangan dan produk lainnya. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan hidup, berhubungan satu sama lain dan menentukan warisan untuk generasi mendatang. Pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan, prinsip perlindungan. Pengembangan pertanian organik harus mengacu kepada prinsip organik, prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan dan prinsip perlindungan, agar mendapatkan hasil pangan yang bermutu serta aman dikonsumsi. Berdasarkan pertimbangan pelaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia pada saat ini, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pertanian alternatif, keragaman daur ulang limbah organik dan pemanfaatannya untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Memadukan sumber daya organik dan anorganik pada sistem pertanian di lahan basah dan lahan kering. Mengembangkan sistem pertanian berwawasan konservasi di lahan basah dan lahan kering. Memanfaatkan bermacam-macam jenis limbah sebagai sumber nutrisi tanaman. Reklamasi dan rehabilitasi lahan dengan menerapkan konsep pertanian organik. Mempromosikan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh pertanian untuk memperbaiki citra dan tujuan pertanian organik. Memanfaatkan kotoran ternak yang berasal dari unggas, babi, ayam, itik, kambing, dan kelinci sebagai sumber pakan ikan. Sesuai dengan prinsip pertanian organik, ada sebuah metode pengembangan pertanian yang dikenal sebagai metode bertani tanpa bekerja, dikembangkan di Jepang oleh seorang petani Jepang yang berlatar belakang ahli mikrobiologi, mantan seorang ilmuwan laboratorium. Ada 4 azas bertani alami yang dipraktikan, yaitu, tanpa pengolahan, yaitu tanpa membajak atau membalik tanah. Tanah sebenarnya mampu mengolah dirinya melalui penetrasi akar tumbuhan, aktivitas mikroorganisme, binatang kecil dan cacing tanah. Tanpa pupuk kimia atau kompos yang dipersiapkan. Kebutuhan pupuk untuk tanaman bisa dipenuhi dengan tanaman penutup tanah semisal leguminose, kacangan dan mengembalikan jerami ladang dengan ditambah sedikit kotoran unggas. Jika tanah dibiarkan pada keadaannya sendiri, tanah akan mampu menjaga kesuburannya secara alami sesuai dengan daur teratur dari tumbuhan dan binatang. Jika tanah dibiarkan secara alami, maka kesuburannya alaminya akan naik. Sisa bahan organik dari tumbuhan dan binatang membusuk, oleh air hujan zat hara masuk ke dalam tanah, diserap tanaman dan menjadi makanan mikroorganisme. Tanpa menghilangkan gulma dengan pengerjaan tanah atau herbisida. Pada dasarnya gulma mempunyai peranan dalam menyeimbangkan komunitas biologi dalam membangun kesuburan tanah. Gulma itu cukup dikendalikan, bukan dihilangkan. Mulsa jerami, tanaman penutup tanah, penggenangan air sementara merupakan cara pengendalian gulma yang efektif. Tidak tergantung dari bahan kimia. Ketika praktik bertani yang tidak alami dengan pemupukan, pengolahan tanah, pemberantasan gulma, maka ketidakseimbangan penyakit dan hama menjadi masalah serius.
Hama dan penyakit memang tidak dipungkiri dapat memberi kerugian, tetapi masih dalam batas yang tidak memerlukan penggunaan zat kimia, pestisida. Pendekatan yang arif adalah dengan menanam tanaman yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit pada sebuah lingkungan yang sehat. Penggunaan bahan kimia hanya efektif untuk sementara waktu, pada saatnya akan menyebabkan terjadinya ledakan hama yang lain karena keseimbangan biologis terganggu karena penggunaan bahan kimia tersebut. Demikian penjelasan tentang pertanian organik, semoga bisa bermanfaat. Terus dukung channel ini untuk memberikan informasi tentang pertanian, khususnya pertanian organik. Salam petani.